Apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Net? Bagi Anda yang berdomisili atau pernah tinggal di Cirebon, pasti tahu jalan ini kan? Yap, jalan ini dinamakan Jalan Karanggetas. Jalan ini mungkin terlihat tidak ada bedanya dengan jalan lainnya di kota Cirebon. Tapi bagi sebagian masyarakat kota Cirebon, jalan ini jalan sakral dengan mitos dan sejarahnya. Konon, barang siapa yang mempunyai tujuan jahat, orang sombong, ketika melewati jalan ini, maka tujuannya akan getas atau putus. Jalan ini juga sangat dihindari bagi pejabat dan petinggi maupun orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan, karena dipercaya semua itu akan luntur. Dan yang paling menarik, konon rambut panjang Syekh Magelung Sakti berhasil dipotong oleh Syekh Syarif Hidayatullah di Jalan Karanggetas ini. Wah, menarik ya? Penasaran banget kan? Kira-kira siapa sih Syekh Magelung Sakti? Nah, kalau ingin mempelajari lebih jauh tentang Syekh Magelung Sakti, pendengar dan pemirsa RRI Net bisa datang ke Wisma Padepokan Keramat Syekh Magelung Sakti di Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Di sana ada pemakaman sesepuh, sumur pusar bumi, bangunan padepokan, langgar keramat, makam Ki Gede Tersana, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti yuk obrolan budaya RRI Cirebon yang akan membahas Syekh Magelung Sakti antara cerita rakyat dan sejarahnya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Syekh Magelung Sakti, seorang ulama yang berpenampilan sangat khas, yaitu dengan menggelung rambut panjangnya. Konon rambutnya sendiri panjangnya hingga menyentuh tanah, karena tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun. Berdasarkan Babad Cirebon, Syekh Magelung Sakti berasal dari negeri Syam atau Syria dengan panggilan Syarif Syam. Kemudian Syarif Syam ini terus berkelana, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari siapa yang sanggup memotong rambut panjangnya. Sampailah beliau di tanah Cirebon dan berhasil dipotong rambutnya oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang kemudian menjadi gurunya. Banyak cerita bagaimana Syekh Magelung Sakti menyebarkan agama Islam di wilayah utara Cirebon dengan segudang mitos dan kepercayaan masyarakat. Seorang budayawan muda berasal dari Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, berhasil menulis buku folklore Syekh Magelung dan Nyimas Gandasari. Saya Rian Kristono malam ini sudah bersama Kang Abdul Rosyid. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Kang Rian. Ya, bisa diceritakan apa alasan utama penulisan buku ini dan apa yang menarik dari Syekh Magelung Sakti menurut Kang Rosyid? Ya, jadi saya menulis buku ini itu sebenarnya punya ketertarikan ya, baik secara objektif maupun secara subjektif gitu. Secara objektif, Syekh Magelung ini menurut saya itu tokoh yang sangat terkenal dalam menyebarkan agama Islam, tapi jarang mendapatkan atensi, jarang mendapat perhatian. Selama ini kita kan terlalu fokus pada sosok yang sangat besar, Sunan Gunung Jati, tapi lupa murid-muridnya siapa yang kemudian menyebarkan Islam itu ke pelosok-pelosok. Nah, jadi saya kemudian tertarik, kebetulan Syekh Magelung ini makamnya ini dekat dengan daerah tinggal saya di Kecamatan Kapetakan. Jadi secara objektif saya sangat tertarik gitu. Kemudian saya mulai mencari tahu, baik langsung datang ke tempatnya maupun cari naskah-naskah dan buku-buku yang bercerita tentang beliau. Nah, secara subjektif Syekh Magelung itu saya merasanya ya secara pribadi itu dekat dengan pribadi saya gitu. Secara pribadi, secara personal merasa dekat dan merasa penting untuk menuliskan ini. Kalau penulisan Sunan Gunung Jati, kemudian Pangeran Cakrabuana, Syekh Nurjati, para pendiri-pendiri Cirebon ya yang menyebarkan Islam di Cirebon, di Jawa Barat bagian utara, itu relatif sudah sangat banyak. Nah, murid-muridnya para pendiri pertama inilah yang kemudian belum banyak ditulis. Sebenarnya sudah banyak, tapi belum semeriah yang pendahulunya. Jadi kemudian saya saya harus nulis ini. Kemudian itu jadi niat saya untuk dari awal memang mau menuliskan ini. Seperti itu. Baik, berarti artinya Kang Rosyid ini mencari
kebaruan dari cerita rakyat di Cirebon ya. Selama Ya, ini kan betul. selalu terfokus dengan Sunan Gunung Jati ataupun juga tokoh-tokoh lainnya. Betul. Nah, ini juga bisa dibilang lokal pride juga sih, enggak sih, Kang? Ya bisa jadi begitu ya. Terutama bagi orang lokal di situs Syekh Magelung itu berada, itu benar-benar jadi kebanggaan. Jadi folklore itu kan folk dan lore ya. Folk itu masyarakat dan lore itu cerita ya. Jadi cerita itu benar-benar milik. Maksudnya milik benar-benar masyarakat merasa itu miliknya mereka. Jadi itu membentuk identitas kulturalnya mereka dan dirayakan setiap tahun di Desa Karangkendal ya, di Kecamatan Kapetakan. Jadi ini kemudian kenapa folklore itu aku penulisannya folk titik lore. Nah, ya ini yang menarik karena sejauh ini yang saya tahu folklore kan disatuin ya. Iya, Tapi iya. ini titik ini saya pikir folklore-nya lore utara karena kita ada di Pantura Nah, enggak berarti ya, Kang? itu bisa bermakna itu juga. iya. Bisa Baik. bermakna itu juga. Nah, untuk penulisannya sendiri prosesnya seperti apa, Kang? Karena ini kalau saya baca sedikit ini kan hampir sama dengan penulisan ilmiah ya. Betul. Ada observasi, ada pengamatan langsung ke lapangan dan ada data-data yang didapat baik dari buku-buku sebelumnya ataupun juga dari data internet. Seperti apa proses penulisannya, Kang? Jadi kalau nulis sebenarnya cepat 1 bulan, tapi di lapangannya ini lama. Di lapangannya saya butuh waktu 6 bulan dari observasi kemudian wawancara. Observasinya saya lakukan di Desa Karangkendal dengan di Kota Cirebon, daerah Sukalila. Nah, dua tempat ini menjadi pusat cerita Syekh Magelung. Walaupun di daerah lain sebenarnya ada, tapi 2 daerah ini yang menurut saya sangat representatif untuk observasi ya. Saya observasi ke Karangkendal di situs kompleks makam Syekh Magelung. Kemudian kalau di Sukalila itu ada petilasan Syekh Magelung yang menurut orang di situ itu sebenarnya potongan rambutnya beliau itu. Nah, dikuburkan di situ dalam bentuk makam. Nah, nama Syekh Magelung sendiri, Magelung itu kan akronim ya, akronim dari rema digelung. Jadi rema itu kan rambut, saking panjangnya itu digelung gitu. Nah, seperti Kang Rian tadi di pengantar sudah mengatakan itu. Nah, datang ke Cirebon itu sebenarnya niatnya itu apa ya? Di naskah Kuningan itu menyebut Syekh Magelung itu datang membawa 2 perahu. Perahu yang satu itu membawa perbekalan, perahu yang kedua itu membawa kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, oleh Sunan Gunung Jati kemudian dikatakan kitab-kitab itu semua sebenarnya tidak terlalu penting untuk digunakan di Cirebon. Karena orang Cirebon itu sebenarnya udah Islam, kata dia. Jadi memang datangnya Syekh Magelung itu di situ sudah banyak ya. Ada Syekh Nurjati, ada Sunan Gunung Jati. Jadi untuk mengadu kesaktian itu sebenarnya satu versi ya. Tapi versi yang lain mengatakan Syekh Magelung itu mempunyai banyak ilmu yang disimbolkan dengan rambutnya yang panjang itu. Tapi kemudian oleh Sunan Gunung Jati dipotong. Intinya secara simbolik jangan terlalu sombong. Saat datang ke Tanah Jawa, saat datang ke Cirebon, kemudian yang dibutuhkan oleh orang Jawa, yang dibutuhkan oleh orang Cirebon, itu tidak seperti yang kamu bawa. Jadi seperti itu simboliknya. Oke. Di buku ini juga banyak menyebutkan tokoh lain, ada Sunan Gunung Jati, ada Nyimas Gandasari, Ki Buyut Slawe, dan juga mungkin Ki Gede Tersana. Apa hubungannya ini dengan Syekh Magelung Sakti ini? Ya. Jadi sebelumnya aku cerita dari sekian banyak versi cerita tentang Syekh Magelung Sakti, saya mendapati ada 6 plot yang konsisten. Jadi versinya kan banyak nih. Syekh Magelung Sakti menurut versi ini, menurut versi di masyarakat, dengan yang di naskah, yang di keraton itu juga berbeda. Nah, dari sekian banyak versi itu, saya menemukan 6 plot yang konsisten ya. Yang pertama, Syekh Magelung ini bukan orang Nusantara, tapi dia datang dari luar. Pendatang. Iya, kemudian datang. Dikatakan bahwa Syekh Magelung itu banyak versi itu mengatakan dari Syam. Dia ulama besar dari Syam kemudian datang ke Cirebon. Itu plot yang pertama. Kemudian plot yang kedua, Syekh Magelung nanti bertemu dengan Nyimas Gandasari. Nah, bertemu dengan Nyimas Gandasari ini dalam sayembara untuk memperebutkan Nyimas Gandasari. Dari sekian orang yang ikut sayembara, Syekh Magelung ini yang menang. Tapi kemudian hadiah dari pemenang sayembara ini berhak menikahi Nyimas Gandasari. Tapi pada akhirnya nggak boleh sama Sunan Gunung Jati.
ini nggak boleh menikah. Nah itu karena masih ada hubungan kerabat katanya. Nah kemudian plot ketiga itu nanti ketemu dengan Buyut Selawe. Waktu Syekh Magelung itu ditempatkan di Karangkendal. Ternyata di Karangkendal itu bukan tanah yang kosong. Di situ sudah ada orang, sudah ada pemimpin namanya Buyut Selawe. Nah kemudian saat menyebarkan agama Islam, Syekh Magelung di Karangkendal itu beliau mendirikan pesantren dan punya murid. Nah beberapa muridnya itu Ki Tersana. Murid yang lain itu ada Ki Campa dan Ki Wandan. Yang dua orang ini sebenarnya juga bukan orang dari Cirebon, bukan orang Jawa, tapi dari Campa dan dari Wandan. Campa itu dari suku Cham-Cham di Vietnam bagian selatan. Kemudian plot yang kelima, Syekh Magelung itu dikenal dalam perang Cirebon melawan Raja Galuh dan Talaga. Kemudian plot terakhir ya kematian Syekh Magelung, kemudian dimakamkan, makamnya ada di Karangkendal sampai hari ini. Seperti itu, Kang Rian. Ada cerita di Bible, di Injil, dan juga cerita dari Timur Tengah, dari Palestina, tentang Samson and Delilah. Cuman dulu ada filmnya juga. Itu juga bercerita tentang seorang pria perkasa yang rambutnya gondrong, akhirnya diperdaya, dipotong, akhirnya jadi lemes kayak gitu. Ini kalau ada nggak sih pertautan antara kisah-kisah seperti itu ketika rambut laki-laki itu menyerupai surai di singa gitu, sehingga menjadi hal yang menjadi kesaktiannya atau kewibawaannya itu relate ataupun ada hubungannya atau ada relevansinya nggak, Kang, soal ini? Iya. Jadi kalau mengkajinya secara folklore, kita kan bisa bebas untuk mengkaji mitos-mitosnya ya. Kalau sejarahnya dari Syekh Magelung ini sebenarnya bisa kita lihat di naskah Purwaka Caruban Nagari, yang itu sumbernya dari negara Kertabumi, Wangsakerta ya. Di situ tidak ada cerita itu. Jadi cuma diceritakan bahwa ada seorang ulama pemuda namanya Hasan Khan. Bapaknya bernama Maulana Ibrahim Rumi. Kemudian beliau datang ke Cirebon dengan nama lain Pangeran Banakeling atau Pangeran Soka, yang ikut berkontribusi pada saat perang melawan Raja Galuh dan Talaga. Jadi narasi sejarahnya sebenarnya sedikit seperti itu, sangat sedikit. Tapi kemudian muncul cerita-cerita rakyat yang ikut mewarnai ya sosok Syekh Magelung ini, termasuk rambutnya yang panjang dan simbol sebagai dia sakti, dan kesaktian itu luntur seketika pada saat rambutnya dipotong. Ini sebenarnya berkaitan dengan toponimi daerah Karanggetas juga di Cirebon. Menurut saya kalau secara secara mitos ya sah-sah saja. Tapi saat kita mengkaji secara ilmiah, ini kita harus menggunakan analisa yang berbeda. Jadi analisanya makanya di awal tadi saya bilang Kang Rian, mungkin cerita rambut panjang dan dipotongnya rambut Syekh Magelung ini adalah simbolik dari bagaimana rambut panjang itu simbol dari kesombongan dan luasnya pengetahuan beliau, tapi kemudian dipotong oleh Sunan Gunung Jati yang beliau ada di sini dan tahu persis masyarakat Cirebon itu membutuhkan karakteristik Islam yang seperti apa. Jadi saya lebih di buku ini bahwa cerita tentang mitos kesaktian itu saya tulis, tapi kemudian memberikan analisa sebagai alternatif untuk membaca kisah kesaktian itu. Begitu Mas Rian. Pendengar dan juga pemirsa RRI, kalau misalkan sudah ada yang baca buku folklore Syekh Magelung dan Nyimas Gendasri ini kan banyak sekali tokoh yang ada di sini ya Kang ya. Dan Syekh Magelung sendiri bukan orang Nusantara asli, dia datang dari. Nah, bagaimana keadaan ketika dia datang dengan sudah banyak tokoh di situ, dia datang juga untuk menyebarkan agama Islam di sini. Apakah ada apalagi dia menjadi murid Syekh Gunung Jati gitu ya. Apakah ada kecemburuan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan psikologis dan iri hati atau seperti itu, Kang? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat budaya besarnya ya di Cirebon, itu sebenarnya Cirebon itu kan berasal dari kata caruban. Kalau menurut Pangeran Arya Carbon di naskah Purwaka Caruban Nagari, Cirebon itu berasal dari kata caruban yang berasal dari bahasa Sanskerta syarumban.
itu artinya beraneka. Kalau kita lebih mengenal bahasa Sanskerta bina, binaika, bineka, beragam. Nah, dalam bahasa yang lain disebut caruban. Makanya caruban atau Cirebon itu memang di daerah ini itu sudah banyak sekali. Ada 9 etnis dari luar menurut Pangeran Arya Cerbon. Itu pada saat awal Cirebon itu berdiri. Nah, pada saat Syekh Magelung datang, itu Cirebon kondisinya sudah seperti itu sebenarnya. Jadi kemudian kenapa ditempatkan di Desa Karanggendal? Itu jadi penjelasan yang lain. Oh iya, memang banyak daerah yang perlu sumbangsi untuk menyebarkan, mengajarkan agama Islam. Jadi beliau ditempatkan di Desa Karanggendal untuk menyebarkan Islam di daerah Cirebon sebelah utara. Seperti itu, Kang Rian. Kenapa tadi pada penjelasannya pemilihan daerahnya Karanggendal, Kang? Apa ada alasan tertentu? Jelas, di situ komplek pemakaman, komplek makam Syekh Magelung ada di situ. Jadi saya meneliti, observasi lama di situ, kemudian mencari tahu apa cerita-cerita yang ada di situ yang berkaitan dengan Syekh Magelung. Banyak sekali ceritanya. Baik, dari ataupun kultur dalam masyarakat kita, terlebih pada tradisi lisan, itu yang paling menarik adalah mitos. Hal-hal yang mungkin secara nalar nggak masuk di akal atau logika, cuma lebih dipercaya itunya soal mitosnya. Nah, ketika berbicara soal mitos ini, apa saja mitos yang ada di cerita Syekh Magelung Sakti ini, Kang? Banyak sekali, termasuk yang Kang Rian sudah sebutkan yang rambutnya panjang, kemudian dipotong, kemudian kesaktian Syekh Magelung. Jadi untuk menyebut, kalau di folklore, ini kita nggak nyebutnya mitos sebenarnya, tapi unsur pralogis. Jadi unsur pralogis ini yang kalau kita kajinya secara sejarah, ini habis nih, nggak bisa dipakai. Tapi kalau di folklore kita masih bisa menafsiri unsur-unsur pralogis ini yang Kang Rian sebut tadi mitos-mitos untuk kemudian memaknainya secara hermeneutik gitu. Memaknainya kemudian ini makna simboliknya apa? Tentu dengan observasi dan wawancara ke banyak orang ya. Kemudian ada lagi mitos tentang Syekh Magelung ini kan sering juga ya, maksudnya diidentikan dengan kekuatan magis ya yang diburu oleh para pencarinya gitu. Banyak di Cirebon mencari itu. Lagi-lagi saya tidak berada pada posisi ini dibenarkan atau enggak. Karena sebagai peneliti dan penulis, saya ingin menggali data ini sebaik mungkin, sebanyak mungkin, kemudian memberikan alternatif pembacaan terhadap mitos-mitos ini bagaimana. Jadi seperti itu, Kang Rian. Baik, masalah pralogis atau mungkin ada yang bilang nalar mistika gitu lah ya kalau secara luasnya. Ini seberapa kuat nempel di masyarakat kita sebenarnya, Kang? Iya, sangat kuat karena begini ya. Karena transmisi pengetahuan di daerah kita kan lisan. Ya, tradisi lisan. Iya, transmisi pengetahuan yang digunakan di banyak di daerah kita itu transmisi lisan. Jadi transmisi secara tulis itu sebenarnya ada, tapi hanya digunakan di lingkup kecil di dalam keraton dan dilakukan oleh para pujangga. Kalau di kampung-kampung, di pelosok kampung, itu mayoritas, bukan mayoritas ya, maksudnya semua masyarakat di kampung itu menggunakan transmisinya lisan. Nah, makanya sangat menarik saat meneliti Syekh Magelung ini karena antara kelisanan dengan keberaksaraan itu tumpang tindih. Jadi saya harus bolak-balik ini cerita cerita rakyatnya gimana, di naskahnya gimana, bolak-balik. Dan menurut saya banyak versi baik dalam lisannya maupun keaksaraannya ini menjadikan cerita ini kaya dan menarik. Jadi saya tidak takut untuk kemudian yang benar yang mana ya. Saya tidak memusingkan itu. Saya cukup hanya mengobservasi, mencatat versi-versi itu, kemudian menangkap pola dan formula yang bisa kita analisa. Dari analisa itulah saya menawarkan alternatif pemahaman yang berbeda tentang sosok Syekh Magelung. Seperti itu, Kang. Artinya ketika
Kang Rosid ini menulis buku folklore ini tidak mempedulikan bahwa kecenderungan tradisi lisan itu bisa ditambahin, bisa dikurangi di Ya, masyarakat jelas. itu ya? Tapi tradisi lisan itu jujur. Tradisi lisan itu spontan dan aktual. Maksudnya kayak gini. Tradisi lisan itu mungkin bagi paradigma yang akrab dengan keaksaraan, ini kok bisa berubah-ubah ya? Ini bisa ditambah ya? Nah, tapi kalau paradigmanya kelisanan, ini penambahan dan pengurangan ini sebenarnya kontekstual. Contoh kayak gini. Di Karangkendal, cerita tentang Syekh Magelung itu berbeda dengan yang ada di Jamblang. Beda dengan yang ada di Kasugengan. Kenapa berbeda? Itu kan memperhatikan kebutuhan masyarakatnya terhadap cerita itu. Disesuaikan dengan kebutuhan, entah itu kebutuhan pragmatis maupun kebutuhan yang lain. Saya nggak tahu. Nah, harus diteliti lagi tuh. Baik. Ya, kembali lagi kepada inti cerita dalam buku ini. Rambut Syekh Magelung Sakti ini benar atau tidak dipotongnya itu di Jalan Karanggetas, sehingga menimbulkan ataupun kepercayaannya sampai sekarang bahwa mungkin pejabat ataupun orang gegeden lah gitu ya yang lewat ke situ akan agak apes gitu. Betul nggak kan? Ya, betul kalau kita lihat keyakinan dan cerita yang beredar seperti itu. Jadi antara Jalan Karanggetas, kemudian Kali Sukalila, Sungai Sukalila itu punya cerita rakyat, punya mitos tentang itu. Sebenarnya kalau Karanggetas kan ada dua ya, selain satu karena cerita Syekh Magelung, yang kedua adanya pos Jagabayan. Jadi kalau sekarang itu Masjid Jagabayan. Itu kan pos sebelum masuk ke daerah keraton ya, lingkungan keraton atau tembok dalam keraton. Itu posnya ada di situ, di Jagabayan. Jadi ada dua hal itu yang kemudian secara mistik ya, ini dipercayai membuat siapapun yang lewat situ, sesakti apapun, dengan amalan dan wirid macam apapun, itu akan luntur. Dan peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi. Mau percaya gimana? Karena kita bingung juga gitu ya kan? Mau tidak percaya. Memang udah ada kenyataannya seperti itu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara masalah Masjid Jagabayan tadi, ada masyarakat di sekitar situ melakukan sedekah minyak. Ini makna dari sedekah minyak ini apa nih kan? Sedekah minyak itu kan karena zaman dulu lampunya bahan bakarnya pakai minyak. Kalau bahasa Jawa lenga lentik. Nah, bahan bakarnya itu. Jadi sedekah minyak minyak goreng ya, lenga lentik itu sebenarnya sebagai bahan bakar untuk lampu yang menyinari masjid itu. Jadi kalau sekarang itu ya bisa dengan kirim token gitu. Tapi secara simbolik ritualnya nggak bisa diganti. Karena itu kan bukan bukan kepentingan fungsional itu saja. Tapi makna simbol, makna ritualnya juga tetap harus dijaga. Dan lebih kuat dimensi sosialnya di situ. Betul. Oke, baik. Nah, masalah hal yang dipercaya, apakah masyarakat, apa yang dipercaya masyarakat ini berkaitan dengan perbedaan versi. Tadi kan ada yang kalau di daerah ini disesuaikan lah, dikondisikan kepercayaan. Menurut Kang Rosid seperti apa? Kalau menurut saya ya banyaknya versi itu nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu antar versi itu mengaku paling benar. Nah, ini masalah nih. Kayak misalkan Syekh Magelung dengan Nyimas Gandasari itu menikah apa enggak? Ini versinya banyak dan satu sama lain cukup kuat ya. Kalau bahasa Jerman ngotot gitu, bahwa versi dia yang paling benar. Bahkan ada versi yang mengatakan dua orang ini menikah, tapi kemudian nggak punya anak. Saya menemukan ada dokumen orang nulis di surat pembaca salah satu koran regional di Jawa Barat, itu dia nulis surat pembaca. Kemudian mengaku dia keturunannya Syekh Magelung. Ada itu. Ada yang seperti itu. Kalau menurut versi yang di Karangkendal, baik Kuncen maupun para sesepuh di situ yang mempercayai tidak menikah. Karena kan
masih kerabat. Saya cek ini kerabatnya apakah masih termasuk muhrim, sehingga tidak boleh menikah, atau sebenarnya memang kerabat tapi masih boleh menikah secara agama Islam. Memang dia bertemu di buyutnya. Nah, kalau ketemu di buyut ini sebenarnya kan boleh menikah. Jadi alasan tidak menikah karena masih saudara ini menurut saya gugur. Kemudian ada versi lain, tidak menikah itu karena dua-duanya itu sufi. Jadi karena dua-duanya sufi, jadi cenderung untuk menjauhi kenikmatan duniawi. Nah, ini juga masuk akal. Tapi versi-versi yang berbeda-beda ini harus harus kita hargai, harus kita dengarkan, dan menurut kepentingan apa sehingga versi itu muncul, masyarakat yang sebelah mana, daerah mana. Jadi saya tidak ingin menguatkan bahwa versi ini yang paling benar. Tapi pertentangan perbedaan versi itu nggak menguat atau menebal di masyarakat ya, Kang? Ya menebal kalau dia merasa memiliki itu. Jadi kalau cerita itu sudah membentuk identitas kulturalnya dia, bahwa itu milik dia, itu biasanya agak keras. Dan itu akan bertentangan kalau dia menjumpai versi yang berbeda. Tapi tenang saja, itu tidak jadi polarisasi masyarakat lah. Tidak terjadi konflik sosial juga nantinya. Tidak. Pendengar dan pemirsa RRI Net, peninggalan atau warisan sepertinya menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dengan sejarah. Keberadaan Padepokan Keramat di Desa Karangkendal menjadi saksi bagaimana agama Islam menyebar di wilayah utara Cirebon. Nah, Kang Rosid, di Padepokan Keramat di Karangkendal ini apa saja yang bisa kita atau pengunjung temui di situ? Iya, jadi di kompleks makam Syekh Magelung itu, kalau kita datang ke Karangkendal ke situ, itu di gerbang paling luar, itu kalau kita masuk itu kanan kiri isinya pemakaman umum ya, pemakaman umum. Kemudian kita akan masuk nanti di gerbang kedua. Nah, di gerbang kedua itu nanti kita bisa belok kanan atau ke kiri. Di depan itu ada penghalang. Ini kalau di Feng Shui ya, katakanlah memang pintu itu nggak boleh langsung masuk gitu. Harus ada penutup. Di keraton pun juga kayak gitu. Nah, kalau ke kanan itu yang paling kanan itu kan ada tempat kuncen ya. Kuncen sama juru pelihara, tempatnya di sebelah kanan itu. Nah, di tengah itu kemudian ada sumur keramat, sumur pusar bumi lah disebutnya seperti itu. Nah, depok itu ada di sebelah kiri. Nah, ada 3 depok yang ada di situ, Depok Pegagan, Depok Kroya, dan Depok Duku. Nah, penamaan Depok ini sebenarnya karena di situ tempat, menurut cerita ya, itu tempat mesantrennya orang-orang di sekitar ke tempatnya Syekh Magelung. Jadi Depok Pegagan itu tempat masyarakat Pegagan. Kemudian Depok Duku milik masyarakat Desa Duku. Kemudian Depok Kroya itu milik masyarakat Desa Kroya. Walaupun murid-muridnya itu bukan dari 3 desa itu saja. Contohnya kayak Kitersana juga punya, di situ ada makam, kemudian tempat yang khusus ya dari Tersana Indramayu. Kemudian dari kayak misalkan murid yang lain, Ki Mantri Jaya Laksana itu kan orang Kertasura atau Wanakersa ya. Wanakersa itu juga nggak ada depoknya di situ. Nah, kemudian yang datang dari luar Jawa pun tidak ada depoknya secara khusus ya. Tapi 3 depok ini sebenarnya menggambarkan bahwasanya di tempat itu dulunya jadi tempat belajar bagi orang dari daerah sekitar untuk belajar agama Islam. Nama Depok ini sebenarnya identik dengan pondok pesantren. Kalau zaman sekarang ya, saya pernah wawancara untuk mendapat penjelasan ini dari salah satu budayawan, Pak Rafan S. Hashim. Dia mengatakan untuk membuktikan tempat itu pesastrian atau bukan, pesastrian itu pesantrian atau pesantren, itu ada di depan gerbangnya itu ada, biasanya kalau di Cirebon itu kanan kirinya ada pohon kesambi sama pohon asem. Nah, itu biasanya tanda, kalau zaman sekarang plang lah. Plang atau tanda bahwa itu pesastrian. Dan dia mengatakan memang di tempat itu
pesastrian. Jadi orang dari luar kemudian belajar agama di situ. Nah, jejaknya hari ini 3 Depok itu bagi desa yang merasa memiliki Depok itu tiap tahun ada memayu. Misalkan orang Duku itu tiap tahun memayu atapnya Depok Duku. Jadi tiap tahun itu ulitnya diganti, atap ulitnya itu diganti. Saya pernah wawancara Kuwu Desa Duku, kemudian ngomong begini, Pak Kuwu, kenapa atapnya nggak diganti genteng aja? Biar nggak tiap tahun ganti, kata saya. Ini yang masa permanen gitu iya, ya. betul. Ini tiap tahun ganti, repot amat gitu ya. Ini pertanyaan usil juga. Terus dia jawab kayak gini, kalau saya ganti dengan genteng, nanti tiap tahun kita nggak ngumpul di sini. Aku sama jawaban itu masih ingat betul. Kembali Oh sisi iya, sosialnya betul. bukan masalah proyek berarti. Bukan. Oke. Jadi tiap tahun masyarakat Desa Duku itu main ke Desa Karangkendal untuk kemudian ganti sirap, ganti atap welit. Ada kebersamaan. Ada kebersamaan, ada keguyuban, dan itu menurut beliau bagus. Kalau saya ganti gendang, Udah nggak. iya, tiap tahun nggak kesini kata dia. Oh iya kata saya. Itu menarik sih. Kemudian kalau sebelah kanan sebelum masuk ke pintu untuk masuk ke makam, itu sebelah kanannya ada makamnya Ki Tersana dengan bangunannya sendiri. Kemudian masuk ke dalam nanti melewati 2 pintu lagi. Nah, pintu yang nanti membuka makam ini jarang dibuka. Alasannya? Ya mungkin secara tradisi di Cirebon kalau kita ziarah, kalau Kang Rian ziarah ke Gunung Jati, doanya di depan apa? Di depan pintu pesujudan itu kan. Jadi memang secara tradisi di Cirebon kalau kita ziarah itu mentok-mentok di depan pintu yang kalau dibuka sebenarnya itu makamnya ada di situ. Nah, kalau di Mbah Kuwu di Talun juga sama kan, kita pintu. Nah, pintu itu dibuka pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, dan yang memegang kunci pintu ini ya kuncen. Makanya namanya kuncen karena dia pegang kuncinya. Nah, beberapa kali saya ke situ ya memang tiap waktu tertentu saya diajak masuk, kemudian sama kuncinya berdoa di depan makamnya, dan tidak ada sesuatu yang ini nggak boleh bang. Sebenarnya enggak, karena semuanya ada di kebijaksanaan Pak Kuncennya. Artinya tadi di awal tayangan kita ada video tentang Padepokan yang menampilkan banyak makam di situ. Letak dari makam Syekh Magelung Sakti sendiri? Yang di sebelah kiri, kalau dari pintu masuk, itu posisinya di paling kiri, kemudian ada gedong makam di situ. Nah, masuk ke situ. Masuk situ, nanti ada 2 pintu. Pintu pertama biasanya banyak pengunjung. Nanti ada pintu lagi, satu lagi, kalau dibuka itu di balik pintu itu ada makamnya beliau. Berarti tidak ada keterangan di situ untuk ditulis? Tidak ada tulisannya. Nah, itu apa alasannya tidak? Sebenarnya kan itu kan bisa memudahkan untuk para peziarah gitu. Ya, atau karena ada terkait dengan adab ziarah ya. Kalau di Cirebon kita kan harus hormati norma yang berlaku ya. Kalau menurut kuncennya ini memang nggak boleh ya nggak boleh. Karena doa sebenarnya dari mana saja kan bisa kan. Nah, doa dari pintu terluar juga menurutku nggak masalah ya. Kecuali memang waktu aku datang kepentingannya untuk meneliti secara ilmiah, juga untuk momen-momen tertentu yang itu juga terserah kuncinya momen itu ya. Tapi kalau setiap kunjungan pasti dibuka kok. Setiap kunjungan biasanya dibuka. Kemudian setiap Jumat Kliwon masyarakat di situ kan tahlil juga di situ. Artinya ketika ada makam Syekh Magelung Sakti di situ, kepercayaan atau informasi tentang Syekh Magelung Sakti ini balik lagi ke Syria itu menjadi terpatahkan, Kang? Iya, kalau yang saya temukan memang tidak balik lagi ke situ karena beliau dimakamkan di Karangkendal ya. Nah, yang menarik kan ada beberapa peninggalan di situ ya.
Yang sangat terkenal di situ ada payung gede. Payung gede itu posisinya bukan di bangunan bangunan yang ada makam Syekh Magelungnya. Justru payung gede itu ada di di atas di plafon Depok, 3 Depok itu. Aku lupa apakah Depok Duku apa Depok Pegagan. Tapi di atasnya itu ada payung, sudah nggak terlihat payungnya karena payung itu dibungkus kain putih ya. Yang tiap tahun itu mungkin ditambahin lagi, bungkusnya ditambahin lagi. Nah itu payung gede yang menurut cerita itu digunakan Syekh Magelung saat perang melawan Kerajaan Talaga. Nah pada saat berhasil abad 16 akhir ya, itu kemudian payungnya dibawa. Nah payung itu konon yang bikin itu Gede Mayung. Nah sekarang disimpan di Depok, di kompleks keramat Syekh Magelung itu. Nah sayangnya saya mendapati data tapi barangnya udah nggak ada. Al-Quran dengan ukuran besar itu di tulisan sesepuh yang di Karangkendal itu ditulis ada, tapi sekarang sudah nggak ada di situsnya, udah nggak ada. Saya tanya nggak ketemu. Jadi pernah ada Al-Quran ukuran besar di kompleks ini, aku tanya udah nggak ada. Jadi itu udah dalam jangka waktu yang lama mungkin. Iya, saya nggak tahu ini kemana. Kemudian ada Balai Lebu. Balai Lebu itu sebenarnya posisinya di sebelah balai desa. Karena kalau Kang Rian amati desa-desa di utara, itu Balai Lebu itu posisinya di sebelahnya masjid. Selalu seperti itu? Iya, jadi dia diapit masjid sama balai desa. Balai desa menghadap ke utara, kemudian Balai Lebu menghadap ke timur, masjid juga kan barat timur ya. Nah itu kan ada kosmologi tertentu ya yang memang itu. Nah Balai Lebu itu sebenarnya pindahan dari balai desa. Jadi bukan barang asli yang ada di situ. Nah Balai Lebu ini sendiri kan mengandung makna filosofis yang menarik ya sebenarnya. Baik, dan kita beralih pada tradisi ngunjungan. Mungkin bisa dijelaskan ini tradisi ngunjungan itu apa sih Kang? Iya, jadi tradisi ngunjungan itu tidak khusus ada di Karangkendal saja ya. Juga tidak khusus ada di Cirebon saja. Hampir di seluruh daerah di Jawa itu mengenal istilah ngunjungan. Mungkin di Sunda juga tentu dengan istilah yang berbeda. Iya, dengan istilah yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan sedekah bumi. Kalau masyarakat nelayan itu nadran. Kalau masyarakat yang hasilnya dari pertanian atau agraris itu biasanya menyebutnya sedekah bumi. Nah momen kunjungan itu kalau kita lihatnya dari folklore Syekh Magelung itu sebenarnya mnemonic device kalau di ilmu folklore itu. Jadi mnemonic device itu adalah perangkat untuk mengingat cerita rakyat. Jadi mnemonic device-nya itu 2. Yang pertama itu situsnya, yang kedua itu ritusnya. Jadi ada situsnya untuk mengingat sosok ini, Syekh Magelung. Kemudian ada ritusnya, ritual-ritual yang ini untuk mengingat juga peristiwa Syekh Magelung. Nah kalau di Karangkendal saya lihat sebenarnya masyarakat Karangkendal itu menuakan buyut selawe di samping Syekh Magelung, menghormati Syekh Magelung. Jadi saat kunjungan itu sebenarnya bukan hanya untuk mengingat perjuangan dari Syekh Magelung, tapi juga mengingat leluhur mereka yang disebut buyut selawe itu. Alasannya? Nah karena dia yang paling tua di situ kan. Saat Syekh Magelung ke Karangkendal udah ada orang di situ, namanya buyut selawe. Saya sudah berusaha menelusuri kira-kira abad 15-an di daerah pinggir-pinggir ini apakah benar sudah ada orang Islam kemudian menetap di situ. Nah versi lokal ini menyebut buyut selawe ini orang Mataram Islam. Tapi kalau secara tahun itu nggak cocok. Jadi yang paling dekat itu sebenarnya orang-orang dari timur, dari Jawa bagian timur, orang Gresik kah atau orang Demak kah yang ada di sini. Karena sejarah Mataram Islam kan lebih muda ya. Kalau disangkutkan dengan Demak
maupun kerajaan-kerajaan di pesisir itu mungkin saja iya. Tapi saya tidak bisa memastikan Buyut Selawe ini dari mana atau siapa. Ya. Berbicara masalah tradisi ngunjungan ini nih Kang Rosid, dalam bukunya Kang Rosid di halaman 47 di situ ada disebutkan biasanya dilakukan setiap hari Senin di bulan Oktober. Tapi kalau di bulan Oktober itu ada bulan puasa, mundur lagi 1 bulan selanjutnya. Kenapa Senin dan kenapa bulan Oktober tuh Kang? Sebenarnya awalnya bukan Oktober. Karena Pranata Mangsa yang berdasarkan kalender yang asli Cirebon itu sudah nggak dipakai. Jadi masyarakat sudah tidak akrab lagi dengan Pranata Mangsa yang dulu, sehingga dalam rapat di masyarakat Karangkendal itu diputuskan ya udah biar tetap tiap tahunnya itu kemudian dipilih Oktober. Nah kemudian kenapa hari Senin itu saya lupa alasannya apa, tapi yang pasti di bulan ke-10 atau Oktober. Saya juga heran ini kalau ritusnya sudah dilakukan sejak lama. Ini kenapa milihnya bulan Oktober, bukan bulan yang lebih tua gitu. Ya tapi memang itu yang dimaksud dengan perubahan-perubahan itu wajar lah, normal. Nah dalam tradisi ngunjungan ini juga ada Kebo Bule itu, bisa dijelaskan itu? Jadi Kebo Bule ini kan cerita tentang Buyut Selawe, kemudian istrinya itu Nyi Kedaton, itu kemudian punya anak 25 anak. Jadi 25 itu dalam bahasa Cirebon kan Selawe ya. Nah sebenarnya anak yang aslinya itu 24 anak. Nah yang ke-25 itu dikatakan seekor kerbau. Yang kemudian nyusuk ke Nyi Kedaton, istrinya Buyut Selawe. Nah dari peristiwa itu kemudian yang nyusu kerbaunya ini Kebo Bule gitu. Maksudnya Kebo Bule itu kerbau yang kulitnya itu putih, albino. Ya. Nah itu, saya baca ya di antropologi kuno, memang zaman dulu itu biasa, manusia menyusui hewan itu biasa. Mungkin di hari ini itu suatu yang aneh gitu, janggal. Tapi zaman dulu itu biasa. Itu bukti bahwa antara manusia dengan hewan yang dipeliharanya itu tidak ada jarak. Nah tapi Kebo Bule ini kemudian dihitung sebagai anak, makanya genap jumlahnya jadi Selawe. Sama juga kayak di Surakarta kalau nggak salah ada juga tradisi yang Kebo Bule itu mungkin. Betul, ada. Dan masalah soal manusia menyusui hewan juga, saya malah teringat kota Roma itu juga kan. Iya, betul. Simbolnya Romulus yang nyusul ke ini kebalik ya? Iya kebalik. Ya baik, masalah soal ngunjungan ini juga ada identiknya Ki Buyut Selawe ini dengan sosok raksasa gitu ya. Nah, ini bagaimana bisa ada kaitannya? Saya baru dengar malah. Iya, Buyut Selawe ini sebagai raksasa. Gitu. Mungkin itu juga karena tradisi lisan itu mungkin ya Kang. Iya, jadi ada penambahan dan ada pengurangan-pengurangan tertentu. Nah baik, lalu ada makanan khas mungkin soal dodol khas Karangkendal. Ini apakah memang sudah ada sejak zaman dulu atau baru awal-awal aja? Yang pasti enak gitu dodol. Karena makanan. Iya. Dodol Karangkendal ini orang Karangkendal bikin dodol dan dodolnya ini untuk dibagi-bagi dan untuk tamu ya. Saya hanya mengagumi bagaimana orang Karangkendal itu mempunyai sikap yang seperti itu, terutama pada saat kunjungan Syekh Maglung itu luar biasa. Mereka itu bikin dodol itu bikin sendiri, bareng-bareng sama tetangga dan saudara, kemudian tidak dijual. Tidak ada satupun kita jumpai orang Karangkendal jual dodol pas kunjungan. Coba dicek aja. Itu berarti kan dodol itu memang tidak untuk dijual, tidak untuk dikomersialisasikan kan, tapi untuk dibagi sebagai sedekah. Nah ini unik menurut saya, karena dodol ini bukan dibuat secara asal-asalan, tapi ini digunakan untuk masyarakat untuk bersedekah. Nah dodol Karangkendal sendiri kan warnanya itu coklat ya, kemerah-merahan. Nah saat saya meneliti ini,
Sebenarnya dalam tradisi di Cirebon kalau kita selamatan ya, itu kan berbagai macam kue zaman dulu tuh yang kita sebut geblog atau juada atau apa. Yang warnanya itu yang wajib itu ada 4. Warna merah, kemudian warna hitam, warna kuning dan warna putih. Selalu itu. Nah, saya menggali ini sebenarnya apa maknanya. Kemudian ternyata ini maknanya sangat sufistik gitu. Yang kita kalau kita cari ini ada di naskah-naskah Dewa Ruci. Naskah sufi yang biasanya dilakonkan di wayang. Nah, kalau kita kejar lagi ini tasawufnya dari mana? Nanti ketemunya di tasawufnya Imam Al-Ghazali. Nah, tapi makna-makna kayak gini kan jarang ya diketahui oleh masyarakat. Masyarakat taunya ya bikin dodol ya harus ada warna putihnya, ada kuningnya, ada merahnya, ada hitamnya. Nah, dodol yang warna putih ini kan simbol dari nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian yang warna kuning ini simbol dari nafsu sufiyah. Kemudian simbol warna hitam itu lawamah. Kalau orang lokal di Karang Kendal nyebutnya laumah. Kemudian yang merah ini simbol dari nafsu amarah. Nah, 4 nafsu ini dimakan. Jadi 4 nafsu itu harus dihilangkan, harus dikendalikan. Jadi 4 nafsu yang ingin pada kesalehan, kesucian, kepantasan, kekuasaan, dan keinginan, itu semuanya harus kembali ke pancer. Jangan ada yang terlalu dominan gitu. Terlalu saleh, terlalu solih, itu juga terlalu merasa suci. Itu juga nggak baik. Terlalu putih juga nggak baik. Terlalu terlalu menikmati keindahan. Terlalu ini juga nggak boleh yang terlalu kuning itu harus kembali ke pancer. Yang hitam juga terlalu nafsu lawamanya terlalu kuat, itu juga nggak boleh. Jadi semuanya dikembalikan ke pancer. Yang ini sebenarnya ada di semua simbol-simbol di kebudayaan di Cirebon gitu. Baik, Kang Rosid, dari obrolan kita di awal pembahasan segala macam tentang mitos dan segala macamnya, intinya adalah bahwa Syekh Magelung Sakti ini apakah cerita rakyat, apakah sejarah, atau mitos? Jadi Syekh Magelung itu tokoh sejarah, tapi cerita tentangnya ada sejarahnya, ada cerita-cerita rakyatnya, ada mitosnya. Jadi seperti itu. Semuanya di mix gitu. Iya, ada semua. Baik, jangan kemana-mana, obrolan budaya tetap bersama Anda. Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Syekh Magelung Sakti. Aduh, maaf ya, nggak tahu apa-apa saya. Syekh Magelung Sakti ya. Sebenarnya pernah dengar sih, cuman secara pribadi belum tahu detail soal tokoh tersebut siapa dan bagaimana sejarahnya. Sebenarnya belum tahu terlalu detail sih. Salah satu tokoh penyebar agama Islam di Cirebon. Pendengar dan pemirsa RRI Net, orang zaman dulu mengenal cerita atau sejarah Syekh Magelung Sakti biasanya dari pertunjukan masres, wayang golek cepak, dan cerita turun-temurun. Namun sayangnya kisah Syekh Magelung Sakti ini saat ini banyak juga yang tidak mengetahuinya. Nah, menurut pendapat Kang Rosid, faktor apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Kang? Jadi banyak faktor ya yang menyebabkannya. Terutama sih perubahan dari transmisi pengetahuan lisan kemudian berpindah ke transmisi pengetahuan yang berbasis keaksaraan. Tapi perpindahan atau perubahan ini tidak bisa diikuti. Kemudian orang cerita tentang cerita Syekh Magelung, orang tua juga udah jarang mendongeng ke anaknya. Biasanya kalau aku kan dulu itu masih kebagian, diceritain sama ibuku, cerita tentang leluhur-leluhur yang ada di desa. Nah, zaman sekarang itu memang agak jarang orang tua kemudian dongengin
anaknya dengan cerita-cerita yang ada di sekitar. Nah, transmisi pengetahuan yang bersifat lisan ini sebenarnya hari ini bisa misalkan kita melakukan alih media terhadap cerita ini ke berbagai media yang sekarang dikenal. Nah, sebenarnya film Syekh Magelung ini kan sudah ada, tapi film ini udah terlalu lama ya. Kemudian kita juga harus berusaha untuk menuliskan cerita ini untuk kemudian dibaca oleh generasi berikutnya. Jadi semoga nggak membuat cerita ini jadi tidak punah ya, terus lestari dan dikenal. Ya, masalahnya pewarisan ini kan juga mungkin mencari efektivitasnya sendiri. Artinya gini, ketika sudah tidak ada orang tua yang mendongengkan hal-hal seperti itu pada anak, ada media lain yang mungkin dirasa lebih efektif gitu. Betul. Cuma masalahnya adalah apakah media tersebut punya daya pikat sendiri buat generasi sekarang gitu ya kan ya. Karena dibandingkan dengan mungkin membaca mitologi Yunani atau mitologi Romawi atau segala macamnya, mungkin kayak nilainya lebih, kita berasumsi nilainya lebih tinggi dibandingkan folklore kita sendiri. Iya betul. Gitu ya Kang. Iya, jadi sebenarnya yang dari luar itu kan mitologi juga banyak ya. Ya. Tapi memang kalau mitologi itu datang dari luar, kok rasanya lebih keren ya? Iya, lebih keren. Dibanding Lebih, cerita-cerita yang ada di sekitar kita. Ya, kita harus mengakui itulah akibat dari kolonialisme yang begitu lama kan. Tiap hari bayangkan kita diomong masyarakat terbelakang, bodoh, miskin oleh orang-orang yang menjajah kita kan. Dan itu berlangsung ratusan tahun. Dan kita merasa diri kita, ini kan masyarakat kita bodoh. Inferior dibandingkan. Inferior. Bahkan kalau ada bule pengen foto gitu ya. Itu Tidak kan ada salah bule satu. yang nyopet kan. Semua bule itu keren. Begitupun dengan cerita-cerita mitologi yang mereka punyai. Kemudian kita tidak juga menyalahkan itu ya. Karena orang di sana juga meneliti dengan serius mitologi-mitologi itu ya. Makanya dari zaman mitos kemudian beralih ke logos gitu. Kalau di kita kan nggak terjadi. Di kita itu ya mitologi menjadi mistik, menjadi lebih magis gitu. Tidak kemudian menelitinya secara rasional. Jadi kalau menyesuaikan dengan hari ini ya harus dikaji secara ilmiah. Kemudian disampaikan lewat media-media yang populer. Kayak misalkan lewat medsos, media sosial, lewat YouTube kah, lewat apakah. Itu menambah lagi jangkauan dari cerita ini kemudian supaya tidak punah. Baik ya, tadi kita sempat membahas tentang kunjungan. Tadi ada dodol dan sekarang ada yang khas juga adalah rujak wuni nih Kang. Iya. Nah ini bisa diceritakan juga. Rujak wuni itu sebenarnya bukan rujak. Walaupun penamanya rujak. Penamaannya rujak, jadi aku tanya ke orang yang di Karangkendal, sesepuh yang di sana. Jadi rujak wuni itu potongan-potongan dari hewan kerbau yang disembelih waktu kunjungan itu, Paris. Nah, ritual ini dapat pengaruh dari Hindu. Kemudian ritual menyembelih atau mengorbankan kerbau ini itu di dalam Hindu itu disimbolkan dengan membunuh Mahisa Surawardini. Jadi membunuh kerbau itu membunuh kejahatan. Secara simbolik ya di agama Hindu. Ya walaupun kita bisa katakan ritual pengorbanan kerbau ini tidak datang dari Hindu karena lebih tua lagi ternyata. Nah, pada saat Islam datang tidak dihilangkan. Tidak dihilangkan, tapi kemudian diberikan makna-makna baru. Makna-makna barunya itu yang sesuai tentunya dengan syariat Islam. Jadi ini tidak menghilangkan tradisi yang lama, unsurnya masih, tapi kemudian sisi substansi keimanan itu dijaga, dipertahankan. Seperti itu, Kang. Dan juga tidak ada klaim-klaim tertentu ya soal kerbau itu juga, walaupun Hindu tidak mengklaim juga punya dia juga karena ada lebih tua dibanding itu, dan juga di masyarakat Muslim kita ya. Nah, yang terjadi sekarang dengan kemajuan teknologi dan teknologi informatika, apalagi berkembang dengan media sosial, generasi muda kita terbiasa membaca teks-teks pendek, teks-teks ringan. Seolah-olah ketika udah baca
story ataupun juga video seperti Scroll Reels video atau ya. itu udah Iya. memenuhi intelektualitas mereka. Sedangkan dari pembahasan kita ini cerita ataupun folklore Syekh Magelung itu kan kisahnya Iya. sangat rumit sehingga memang harus dibukukan dengan teks-teks panjang. Nah, bagaimana menurut Kang Rosid agar generasi muda kita mempunyai ketertarikan pada folklore dan juga bisa membacanya ataupun intelektualitas mereka berkembang dengan media yang ada pada saat sekarang ini, Kang? Menurut saya kita harus menyebarkan pengetahuan dengan multi platform ya. Jadi kalau dulu misalkan kita menyebarkan lewat lewat penuturan, lewat dongeng, saya kira harus lihat hari ini ya harus menggunakan platform yang ada ya, dengan medsos. Tapi generasi saya memang tidak akrab dengan TikTok misalkan. Generasi saya kan generasi Facebook gitu, generasi Facebook. Instagram aja tidak terlalu akrab ya. Tapi saya sadar bahwa pengetahuan apapun harus dibagikan dalam platform yang sangat banyak. Jadi kalau misalkan sepintas tidak menjelas artinya nggak apa-apa, itu kan pintu gerbang saja ya. Kemudian yang penting juga saya tambahkan, transmisi secara lisan itu bisa mempunyai kelebihan dibanding transmisi tulis ya. Jadi transmisi lisan itu lebih mempunyai nuansa kebatinan ya dibanding transmisi yang lisan, dibanding transmisi yang tulis ya. Yang tulis itu seringkali definitif dan kaku ya. Kalau lisan itu berwarna dan membangkitkan nuansa, dan itu kelebihannya. Saya kira kita harus juga mulai ke anak-anak kita untuk memberikan mereka mendongengkan, menceritakan kisah, apakah itu sebelum tidur kah atau apa. Kalau saya kecil juga sering didongengin kisah nabi-nabi, 25 nabi. Itu menurut saya harus juga dilakukan orang tua hari ini ya, untuk membangkitkan kecerdasan dan imajinasi anak. Itu kita tidak cukup hanya sekedar dari media-media tulis ataupun media lisan yang sekunder ya. Harus mulai dibiasakan lagi lah. Baik, terima kasih Kang Abdul Rosidi sudah berbagi pengalaman di obrolan budaya malam hari ini. Ya, sama-sama. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI.net, semoga dengan pembahasan Syekh Magelung Sakti antara cerita rakyat dan sejarahnya ini, kita semua bisa lebih menghargai dan peduli akan pentingnya sejarah yang menjadi identitas daerah dan kekayaan budaya masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Cirebon. Saya Rian Kristono, kita berjumpa lagi di obrolan budaya episode berikutnya.